salam sejahtera untuk kita semua. Adil keterima bersyukur kita selalu dalam hidup tadi nyata. Puji syukur kita panjatkan Bapak Kepala SMK Sudara yang kami hormati Bapak Ibu Guru pada kegiatan hari ini. Baik, saya akan membacakan susunan acara kita pada hari ini, yaitu acara pembukaan, kemudian doa, yang ketiga menyanyikan lagu dari saya. Untuk Bapak Ibu yang baik, silakan menyampaikan. Alhamdulillah, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kepada Bapak Pasur dengan hormat dipersilakan. Terima kasih kepada semua saya yang hormat. Kemudian silakan kepada saya menyampaikan selamat pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah melaksanakan kegiatan ini dengan suasana keluargaan, dengan nuansa pembelajaran dan semangat untuk melanjutkan pendidikan. Bapak Ibu yang saya hormati, Bapak Ibu tata usaha yang saya hormati, dan secara khusus Bapak Alexander SPD yang kami banggakan, yang pada siang hari ini memberikan beberapa hal terkait dengan sosialisasi, disiplin positif, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi yang menjadi sebuah karya dan cara dalam melaksanakan proses guru penggerak, di mana saat ini beliau merupakan masih sebagai calon guru penggerak di angkatan 11. Harapannya apa yang menjadi kesepakatan, apa yang disampaikan terkait dengan disiplin positif, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi ini dapat menambah hasanah pengetahuan, meningkatkan kemampuan kita dalam proses belajar dan menghadapi siswa, serta membuat kita semakin manusiawi, semakin humanis, semakin edukatif, semakin berakhlak, semakin amanah, dan kita semakin transformatif dalam melaksanakan proses pendidikan di SMA Negeri 1 Bedah yang kita cintai ini. Dan harapannya kepada Pak Alex
dapat memberikan suasana hasanah yang baru ini, kita semua mampu menerapkan secara adil dan berkeadilan di lingkungan pendidikan kita ini. Selamat pada Pak Alek. Semoga langkah-langkah yang dilalui, semua proses dapat dilaksanakan dengan baik agar kelak berguna dan sungguh-sungguh berguna untuk kemajuan dunia pendidikan secara umum dan secara khusus di sekolah kita ini. Demikian, tidak ada yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Saya kembalikan kepada Anda. Demikianlah adalah ucapan dari para sekolah. Lanjut pada selanjutnya, yaitu kegiatan inti sosialisasi tentang disiplin positif keyakinan kelas dan segitiga restitusi yang akan disampaikan oleh Bapak Alexander. Kepada Bapak dengan hormat dipersilakan. Baik, selamat siang Bapak Ibu semuanya. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan aksi nyata saya, yaitu tentang disiplin positif, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Berharap meskipun siang ini kita masih dalam keadaan capek sudah ikut kegiatan, berharap kita masih penuh semangat. Semangat ya? Semangat. Baik, sebelum saya memulai kegiatan ini, saya mau mengajak Bapak Ibu semuanya untuk menunjukkan sesuatu kepada saya. Bisa Bapak Ibu ya? Bisa. Tunjukkan kepada saya apa yang saya sebut, silakan tunjukkan kepada saya. Siap Ibu? Siap. Tunjukkan kepada saya warna pink sekitaran Bapak dan Ibu semuanya. Oke, Pak Nika, oke, Bu Ella, terima kasih. Pak Jun, ada? Warnanya warna pink. Oke. Ini baju set. Oke, terima kasih. Baik, berikutnya tunjukkan kepada saya warna abu-abu. Oke, sekali lagi tunjukkan kepada saya warna kuning. Oke. Oh ya, baik, terima kasih. Tidak ada yang harus kaku bagaimana, kita santai saja, kita lihat saja. Baik, saya mulai kegiatan ini ingin menunjukkan sebuah kemudian kegiatan kelas dan segitiga restitusi. Ini adalah profil kami, yaitu Pasien Dr. Ibu Lewati, tenaga seperti kami adalah Pak Hadi Wiratno dan saya selaku guru penggerak. Calon guru penggerak, bukan selaku, calon guru penggerak atas nama Alexander, dan bapak-bapak dari guru di bawah itu adalah PP dan anggota kelompok saya. Ya, tadi sebenarnya pengen sedikit kita senam, cuman karena kaki masih sakit, saya pun merasa sakit berat nih.
Ya, ini diseminasi aksi nyata positif, aksi nyata pada 1.4 saya ini tentang budaya positif. Budaya positif. Di sini saya akan menyampaikan materinya. Yang pertama adalah disiplin positif, yang kedua adalah keyakinan kelas, yang ketiga adalah segitiga distribusi. Jadi lumayan banyak, saya minta mohon waktu lumayan panjang untuk membahas ini, yang kurang lebih sekitar 60 menit. Yang pertama, ya, disiplin positif. Kira-kira makna disiplin positif ini buat kita ini Bapak Ibu apa ya kira-kira ya? Ada yang pertanyaannya apa yang terbayang di benak Anda? Kemudian yang kedua, apa yang terlintas di pikiran Anda tentang yang namanya disiplin positif? Ada yang Bapak Ibu ingin menjawab? Ya, silakan. Terima kasih Pak Alexander. Ini pertanyaan satu atau dua dulu yang dijawab Pak? Ya. Yang pertama, apa yang terbayang di benak Anda tentang disiplin positif? Karena posisi kita sebagai pengajar, Pak. Jadi yang terbayang dalam pikiran saya, dalam benak saya tentang disiplin positif itu peserta didik atau anak itu tertib pada saat pelaksanaan proses pembelajaran. Terima kasih. Oh ya, tertib berarti ya. Oke, terima kasih Pak Kurniadi. Ada mungkin yang mau menjawab lagi? Ya, silakan lagi. Saya nambah yang balik. Kalau yang terlintas ya, karena terbayang mungkin itu ada salah konteksnya kan. Kalau yang terlintas di pikiran saya tentang disiplin positif itu adalah pembiasaan kegiatan-kegiatan yang baik di lingkungan sekolah. Pembiasaan ya. Terima kasih. Masih ada? Mau ada tambahkan? Oke, Bu Arni. Terima kasih Bu Arni ya. Silakan Bu Arni. Baik, mungkin ada sedikit tambahan dari saya tentang apa yang terbayang di benak Anda tentang disiplin positif. Menurut saya mungkin di sini ada rasa tanggung jawab anak-anak dalam menjalankan tugasnya di kelas. Misalnya dalam melaksanakan piket, juga dalam proses kegiatan belajar di sekolah. Mungkin hanya itu saja dari saya. Mungkin ada tambahan. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Arni. Nanti intinya tanggung jawab ya, Bu ya. Iya. Oke, terima kasih. Ya, sekarang kita akan melihat kembali sebenarnya makna dari keyakinan itu. Kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib atau ya peraturan ya, dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Benar kira-kira Bapak Ibu? Benar ya? Ya, kemudian padahal itu sungguh berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberikan hukuman. Justru itu salah satu yang memang harus kita hapus, harus ditiadakan. Kemudian yang berikutnya adalah ya, dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi suatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Tentu, saya rasa di sekolah kita tidak ada yang namanya ketidaknyamanan, karena saya yakin Bapak Ibu semuanya sudah profesional dalam mendidik anak-anak, dan saya yakin siswa kita
tidak ada yang tidak merasa nyaman di sekolah kita ini. Ya. Kemudian yang berikutnya, apa sih tujuan dari disiplin itu? Tujuan dari disiplin itu apa kira-kira? Ada yang mau jawab? Tujuan adanya disiplin? Ayo paling tinggi. Ayo. Terima kasih saya menjawab. Tujuan disiplin untuk membentuk kepribadian seorang yang baik. Membentuk kepribadian seorang agar lebih baik. Oke, terima kasih Pak Lenti. Ya sekarang, masih ada Pak? Ya Pak. Kalau menurut saya tujuan dari disiplin itu agar tercapai apa yang menjadi visi dan misi dari sekolah yang bersangkutan. Contohnya kalau kita disiplin dalam lalu lintas, otomatis kita cari itu kan keselamatan. Kalau kita tidak disiplin lalu lintas, berarti kita nanti bisa jadi celaka terhadap orang lain dan celaka terhadap diri sendiri. Jadi menurut saya agar terciptanya kondisi yang memungkinkan lebih baik untuk wadah yang bersangkutan. Misalnya kalau sekolah ya sekolah. Berarti intinya keselamatan luar biasa. Yang kita lihat menurut Bapak Pengajar Negara, yang Bapak Menteri Pendidikan Pertama Indonesia, Bapak Pengajar Negara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan. Jadi kata kuncinya apa tujuan dari disiplin itu adalah mencapai kemerdekaan. Kalau orang sudah merasa merdeka, pasti dia sudah patuh akan peraturan, patuh akan keyakinan. Benar atau tidak? Kalau orang merdeka, kalau kita merasa merdeka, berarti kan kita sudah bebas dari mengikat. Artinya kita sudah sesuai dengan nilai-nilai keyakinan dalam diri kita sendiri. Atau dalam konteks pendidikan kita saat ini untuk menciptakan murid yang merdeka. Syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jadi di sini internal ini adalah motivasi yang ada dalam diri kita sendiri. Bukan motivasi atas dorongan dari seseorang, yaitu motivasi eksternal. Kemudian ya ada pun definisi kata merdeka menurut Pengajar Negara adalah, nah kita kawayu, kita tolong kawayu saya kalau apa dengan bahasa Jawa ini ada 5 menit yang yang ada merdeka, itu apa kawayu? Merdeka itu jawabannya Ramu Lepati Pamri ini udah kuat kuasa aman diri prajurit. Oke, terima kasih Pak Yudi. Luar biasa ya. Ya, inilah Indonesia saya. Ada yang dari suku ini itu ahli Indonesia. Yang artinya tidak hanya terlepas dari pemerintah. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari pemerintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Kalau motivasi dalam diri kita sendiri itu artinya kan kita memerintah diri kita sendiri tanpa ada unsur paksaan. Kalau dipaksa-paksa kan sakit ya. Benar ya, sakit. Kalau dipaksa-paksa. Ya. Lagi, lanjut. Ya, apa yang akan terjadi jika itu terjadi pada diri manusia? Ya, khususnya kita bicarakan tentang masalah terhadap siswa itu sendiri. Apa yang akan terjadi? Masih ada? Oke, baik. Kalau tidak ada, ya mari kita.
Tadi sudah sebutkan di slide sebelumnya adalah motivasi internal yang ada dalam diri kita sendiri. Kalau sudah termotivasi dalam diri kita sendiri, maka kita pasti bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan melakukannya, karena mereka berdasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebaikan universal. Nah, nilai universal ini, nilai keyakinan kebaikan universal ini nanti akan kita bahas juga. Dalam hal ini Ki Hajar Dewantara menyatakan pertanggungjawaban atau itu bahasa apa ya? Belanda, ya Belanda. Itulah selalu menjadi istilahnya hak atau kewajiban dari seorang yang bukan kekuasaan atau pimpinan dalam umumnya. Adapun artinya tidak lain ialah orang tadi harus bertanggung jawab atau mempertanggungjawabkan dirinya serta tertibnya laku diri dari segala hak dan kewajibannya. Itu menurut Ki Hajar Dewantara pada pemikiran konsep dan keteladanan sikap merdeka cetakan kelima 2013 halamannya 469. Oke, selanjutnya yang di sini masih ingat profil pelajar Pancasila kita. Salah satunya adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua apa kira-kira? Apa bu? Oke, luar biasa. Ya, kita lihat sama-sama. Beriman kepada Tuhan yang Esa adalah mulia. Yang pertama, kemudian yang kedua adalah mandiri. Yang ketiga adalah berlaku kritis. Keempat adalah berpendidikan global. Berikutnya adalah gotong royong, dan yang terakhir adalah kreatif. Itu adalah profil pelajar Pancasila. Nilai-nilai kebajikannya ada keterkaitan dengan profil pelajar Pancasila. Ya, menurut program Ibu Kementerian ya, sikap murid yang kita dapatkan kira-kira apa seperti apa ya sikap muridnya? Kira-kira seperti apa sikap murid? Apa bu tadi? Berkarakter. Oke, yang sekarang kita lihat kira-kira seperti apa? Murid yang kita dapatkan di desa ini seperti apa? Yang pertama adalah toleransi. Dengan ada toleransi berarti kan kita bisa menghargai sesama ya, toleransi khususnya antar umat beragama. Kemudian yang kedua rasa hormat. Berikutnya adalah integritas, mandiri, menghargai, antusias. Kalau antusias berarti kan semangat belajar, itu yang kita inginkan. Kadang harus sekolah aja lesu, lemah mulai. Kemudian keinginan, kreativitas. Berikutlah kerjasama, percaya diri, komitmen, dan yang terakhir di bawah adalah empati. Itulah sikap-sikap murid yang kita dambakan. Bagaimana ketika murid kita ada semua memiliki sikap seperti ini, bangga luar biasa. Berharap kita nanti sekolah kita menciptakan murid yang memiliki semua sikap yang kita dambakan ini. Mau yang berbeda? Mau pasti mau kita. Oke, sekarang kita lihat sebelum kita ke aktor Indonesia. Ya,
Foundation in Akhir. Cinta Tuhan dan segenap cintanya, kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran, diplomatis, hormat dan santun, dermawan, suka menolong dan gotong royong, percaya diri, kreatif dan bekerja keras, kemudian kepemimpinan dan keadilan, baik dan murah hati, toleransi dan kedamaian dan persatuan. Lalu saya dipanggil kalau memiliki semua ini mampu ya. Mampu artinya pasti mampu, pasti mampu. Lumayan asik melihat sikap manusia. Lurus hati itu seperti apa ya? Hati yang suci, amanah. Kemudian pendengar yang aktif. Kadang kalau kita menjelaskan, lagi asik kita menjelaskan, masih ada satu atau dua orang siswa yang mungkin masih berdiskusi dengan kawannya yang tidak ada berkaitannya dengan proses pembelajaran. Tetap masih ada. Kemudian berikutnya tidak merendahkan orang lain. Bersyukur kemarin kita sudah ada menandatangani anti bully. Luar biasa program Bapak Presiden kita ini. Kemudian berikutnya akan memberikan yang terbaik dari diri kita sendiri atau dari murid itu tersendiri. Memberikan hal yang terbaik. Ya, ini draft petunjuk hidup. Boleh dibaca. Lumayan. Oke. Lanjut pemirsa. Nah, the second essential virtues atau budi moral yang kedua. Yang pertama adalah empati. Yang berikutnya adalah suara hati. Kontrol diri. Bagus kan kalau kontrol diri sendiri, luar biasa. Ya. Rasa hormat. Berikutnya adalah kebaikan, toleransi dan keadilan. Ada yang menyatakan seperti apa sih mengontrol diri? Ya, Bapak Ibu. Ibu kita nggak bisa mengontrol diri. Kira-kira seperti apa ya? Bu Lola. Kontrol diri menurut saya kita sedang berhadapan dengan sesama dan kalau kita dihadapkan pada situasi yang membuat kita emosi, ya, lalu bagaimana kita bisa menangani diri itu, kita bisa menempatkan pada waktu kita membawa emosi. Oke, mengendalikan diri. Oke, terima kasih Bu. Ya, sekarang kita lanjutkan ke ya. Nah, tadi ada timbul-timbul apa sih keyakinan kelas? Apa aja kebajikan universal? Kebajikan universal itu peduli, lagi integritas, rasa hormat, dan cukup banyak sampai ke pengertian sudut yang paling kiri. Jadi nanti kalau kita sudah menjalankan keyakinan kelas, ada bahasa-bahasa nilai kebajikan yang perlu kita terapkan baik di mata pelajaran atau di sekolah, boleh diambil nanti. Boleh kita lihat dan boleh kita bimbing anak-anak untuk menunjukkan kebajikan, kata-kata kebajikan universalnya. Tiga motivasi perilaku manusia.
Yang pertama, ayat benar-benar pernahkah Anda melakukan sesuatu untuk mendapat senyuman dari orang lain? Pernah ya? Kita melakukan sesuatu tapi ada orang senyum kepada kita. Pasti pernah apa juga? Yakin pasti pernah. Saya juga pernah merasakan itu. Kemudian untuk mendapatkannya, kita melakukan sesuatu untuk mendapatkan dia. Pernah berniat, terima kasih berarti. Kemudian apa untuk mendapatkan uang? Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau beban. Yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kira-kira di sini masih ada yang merasa mendapatkan poin 1 atau 2 atau 3? Itu jawab sendiri aja lah. Jawab sendiri aja. Oke ya. Ya itu ya nomor 1 ini mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin akan muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka. Bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut, motivasi ini bersifatnya eksternal. Jadi timbulnya motivasi itu dari orang lain, maka dia melakukan untuk menghindari ketidaknyamanan atau dari hukuman. Kemudian yang kedua itu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, silakan lihat kembali, mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian. Kalau tidak dipuji, tidak melakukan. Ini sikap seperti ini. Nah, yang terbaik adalah yang poin ketiga. Ini adalah motivasi yang berasal dari diri kita sendiri atau dari diri anak sendiri, yaitu motivasi internal. Kedua, dari disiplin tersebut adalah menanamkan motivasi itu. Jadi inti pembicaraan yang tentang disiplin positif ini bagaimana cara kita menanamkan motivasi intrinsik kepada anak. Nah, maka kemudian kita wajib ya, kita ini tidak perlu dijawab. Tidak perlu dijawab. Lihat ilustrasinya. Boleh Bapak Ibu baca. Sudah baca ya. Nah, kita lanjut dengan kedua. Yang pertama, menurut Anda dari ekonomi di sekolah tadi, motivasi manakah yang saat ini paling banyak Anda temui dengan ada di sekolah? Jelaskan. Apakah yang pertama ini kena hukuman atau mungkin kena dari sendiri? Yang kedua adalah strategi apa yang orang ini Anda terapkan untuk menanamkan disiplin positif pada tubuh Anda? Bagaimana hasilnya pada perilaku kemudian Anda? Yang ketiga adalah nilai-nilai pendidikan apa yang Anda berusaha tanamkan pada tubuh Anda di kelas dan sekolah. Ya.
yang punya benar lagi. Ya. Mungkin ada yang menjawab pertanyaan nomor 1, atau mungkin ada yang menjawab pertanyaan nomor 2, atau nomor 3. Saya baca dulu Pak. Silakan dulu. Oke. Kalau perlu melihat perilaku murid atau perilaku manusia, saya backkan lagi, langsung saja. Iya. Kalau saya mau jawab nomor 2. Boleh. Saya lupa dulu ya. Jangan kau lihat aja ya. Iya. Nah, ini yang satu dulu. Pada nomor 2 aja. Jadi berdasarkan pertanyaan strategi apa yang selama ini Anda terapkan untuk menanamkan disiplin positif pada murid Anda bagi hasilnya pada perilaku murid Anda? Kalau saya sederhananya seperti ini Pak. Sadar atau tidak sadar, seorang guru itu adalah aktor yang setiap harinya disaksikan oleh siswa. Jadi ucapan, perilaku, tingkah laku itu menjadikan contoh bagi murid. Jadi strategi yang saya terapkan yang pertama itu adalah saya mencoba menjadi contoh teladan bagi murid saya. Karena kalau kita hanya memberikan dengan omongan itu sekilas lalu bisa hilang. Tetapi kalau kita mencoba menerapkan atau berperilaku, otomatis siswa kita itu akan melihat seperti ini perilaku yang harus diterapkan di sekolah. Jadi itu dari Pak. Jadi strategi saya mencontohkan atau memberikan perilaku teladan kepada dari guru kepada siswa. Kalau hasilnya menurut saya untuk 50% itu siswa pasti mengikuti gaya itu. Walaupun masih ada yang masih perlu kita bina, masih perlu kita sayang-sayangan agar lebih dapat meningkatkan perilaku disiplin positif. Baik, itu juga Jadi sebagai panutan, sebagai contoh. sebagai artis jelas. Ya, itu juga bintang kelas. Oke, terima kasih Bu Monika. Masih ada? Biasanya sekitar 50% itu sudah ada dalam kelas. Nah, 50% ya ada yang di kantin, ada yang sampai di sekolah. Jadi menurut saya di 50% yang udah di dalam kelas itu berarti mereka sudah dari dirinya sendiri ingin tepat waktu. Nah, karena saya pun ingin mendisiplinkan mereka untuk datang tepat waktu jam 7. Saya mulai, jadi kalau misalnya saya udah bilang ke anak-anak, itu cuma kasih toleransi 5 menit saja. Kalau misalnya nanti lebih dari 5 menit, maka juga akan kasih hukuman. Bisa jadi mereka harus mengukur sampah ataupun menghafal perkalian atau menjawab soal dari saya. Jadi saya ingin mereka itu menghargai waktu kalau di pelajaran saya di rumah. Kalau menurut Ibu, kalau ada program dan kerjasamanya. Terbukti kemarin ketika kita melakukan bersih-bersih di ruang lingkup sekolah kita, bekas-bekas bangunan di kemarin. Jadi antusiasnya anak untuk bergotong royong itu luar biasa. Itu yang terdalam dalam sekolah kita, yaitu terhadap kita sendiri. Itu menurut saya. Oke, lanjut. Teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan retribusi. Oke, di sekolah pasti akan ada pelanggaran Bapak Ibu. Pasti ada pelanggaran. Ya, tentunya suatu harus terjadi.
ada pelanggaran, pasti ada sesuatu yang harus terjadi. Untuk itu kita perlu meninjau ulang tindakan penegakan peraturan atau keyakinan kelas atau sekolah. Tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi. Apa sih bedanya kira-kira ya? Hukuman dengan konsekuensi. Kalau hukuman itu adalah kita memaksakan sesuatu kepada peserta didik kita, itu hukuman. Kalau konsekuensi, kalau pelajaran saya konsekuensi, misal salah satu contoh siswa tidak mengerjakan tugas. Konsekuensinya dulu ya, saya buat konsekuensinya siswa itu menghafal minimal 10 kosakata. Saya dalam kelas sudah berbicara sama mereka, konsekuensi menghafal 10 kosakata itu untuk mendidik otak mereka, bukan untuk diri saya. Tetapi setelah saya menjalani materi modul 1.4, ternyata itu salah. Meskipun kita tidak memberikan baik berupa hukuman, konsekuensi, ataupun cara penanganan kita untuk menjadikan anak didik kita yang mandiri dan bertanggung jawab. Kita lihat berikutnya. Nah, ini menurut teorinya. Ya. Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka. Benar Bapak Ibu, ketika saya menerapkan dulu hukuman 30 atau mungkin 10 kosakata, itu pasti akan menimbulkan mereka merasa tidak diterima di kelas. Padahal sebenarnya itu sebenarnya untuk otak mereka, untuk kecerdasan mereka. Tetapi dengan adanya kita, dengan saya mengajarkan anak menjalankan konsekuensinya untuk menghafal 10 kosakata, dia sudah merasa dirinya, oh saya lalai. Dan hal itu akan tertanam dalam diri anak dan akan memutuskan identitas gagal dalam diri mereka. Dan saya yakin belajar sudah ikhlas. Ya, jadi itu menurutnya teori lulusan 2004. Dosen ya. Ya silakan kita buka materi berikutnya. Nah, ini perbedaannya. Apa sih hukuman? Seperti apa sih hukuman? Seperti apa konsekuensi? Dan seperti apa sih restitusi? Kalau restitusi, kita lebih fokuskan kepada anak untuk menjalankan kebajikan yang universal. Jauh perbedaannya. Salah satu contoh kita lihat yang di sini adalah yang di slide sebelah kiri. Murid atau anak belajar menyembunyikan kesalahan, mencoba mengontrol anak dengan penguatan negatif, membayar impas, ya, atas kesalahan, dampaknya kepada anak apa yang akan terjadi? Marah, merasa bersalah, rendah diri, dan mengasingkan diri. Sedangkan konsekuensi yang seperti yang pernah saya lakukan di dunia, murid atau anak belajar saat memecahkan masalah, kemudian anak paham bahwa dirinya sendiri yang
pegang kendali kontrol. Kemudian murid akan tidak kehilangan waktu namun bersemangat untuk memperbaiki diri. Jauh perbedaan restriksi dibanding dengan hukuman dan konsekuensi. Restriksi adalah hukuman dan penghargaan. Ya, hukuman itu kalau menurut si Alfred merupakan baik penghargaan maupun hukuman adalah menghancurkan potensi anak itu sendiri. Secara ideal tindakan baik itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Belajar itulah penghargaan sebenarnya. Kemudian ya ini bukan jangka panjangnya. Jika tetap menjalankan hukuman ataupun penghargaan, konsekuensinya penghargaan tidak efektif. Jauh perbedaan yang besar. Pendidikan zaman dulu dengan zaman sekarang saya rasa jauh berbeda. Ya. Ini penghargaannya kita skip saja. Nanti kita melihat tanggapannya sehingga di sini seperti apa cara penanganannya. Ya, penghargaan itu akan merusak hubungan. Kira-kira benar apa itu? Kalau kita berikan sebuah penghargaan, benar akan merusak hubungan. Kalau penghargaan positif enggak. Ya, Bu, silakan ngomong. Penghargaan merusak hubungan. Nah, kalau menurut saya, kalau penghargaannya dalam bentuk hal-hal yang positif atau bentuk apresiasi, saya rasa tidak merusak hubungan. Kalau menurut saya pribadi, karena ketika anak melakukan hal yang baik, kita berikan penghargaan atau pujian, itu saya rasa bisa menumbuhkan rasa semangat juga anak itu sendiri. Oke, saya mau bertanya lagi, Bu. Penghargaan dan apresiasi itu sama nggak? Kalau menurut saya itu sama perlu. Sama ya. Iya. Kalau formal itu seperti apa Bu? Kalau penghargaan positif seperti yang dikatakan, Iya. contohnya seperti apa? Kalau penghargaan positif misalnya anak bisa melakukan kegiatan misalnya pada saat presentasi anak tersebut bisa menyampaikan materi dengan baik dengan jelas tanpa terganggu, bisa berbicara public speaking yang bagus. Menurut saya itu anak tersebut layak kita berikan penghargaan atau apresiasi. Tidak apresiasi dan penghargaan itu tidak harus dalam jumlah yang besar dan mahal. Berupa tepuk tangan, berupa ucapan positif, itu juga menurut saya penghargaan. Oke, siap. Jadi kalau menurut saya itu tentang penghargaan merusak hubungan, bisa iya baik. Jadi ya, mungkin konteksnya dulu hubungan apa? Hubungan pertemanan atau hubungan suami istri. Kalau hubungan suami istri dikasih penghargaan tapi lengket. Ya. Tapi kalau pertemanan kita apresiasi kan? Dua jempol ya. Nah, dua jempol gitu kan. Jangan sebut salah dan sebagainya. Tapi kalau apresiasi berarti kan lebih apa ya, kalau bahasa saya itu energi positif kita alirkan ke anak, maka itu akan membuat motivasi belajarnya meningkat. Nah, itu dari saya. Siap, terima kasih. Oke, ada apa lagi? Oke, siap. Ingat waktu kuliah. Nah, ya. Silakan polisi. Kalau penghargaan itu hubungannya tadi Mengatakan, ya kita hapus kata penghargaan.
Anggap aja apresiasi. Kalau yang namanya anak atau peserta didik itu kan datang ke dalam kelas itu kan dengan versi yang berbeda, benar atau tidak? Versi yang berbeda. 22 murid, 22 karakter, 22 kemampuan. Sekarang kalau kita kontekskan dengan penghargaan atau hubungan sesuai pendidikan yang pernah saya alami, itu pendidikan CDP, benar untuk merusak hubungan. Salah satu contoh misal pelajaran bahasa Inggris, ya, saya akan memberikan deskripsi atau teks deskriptif dan membagi kelompok, kemudian mereka menyanyikan. Tentu secara pribadi kita seorang guru pasti mampu melihat oh ini mampu, ini tidak. Ketika mereka sudah mampu mempresentasikan di depan kelas, satu ini kelompok ini bagus, yang kita kasih apresiasi, kasih penghargaan. Tetapi ketika datang ke kelompok yang tidak bisa, apakah kita tidak memberikan penghargaan atau apresiasi? Atau mungkin mereka, oh apa ini? Masa mereka ada yang dikatakan bagus kami tidak? Kami sudah menampilkan apa yang kami mampu, Pak. Kan seperti itu. Jadi kemampuan anak-anak itu berbeda. Lahirnya juga sudah berbeda. Mungkin juga kemampuan secara intelektual yang juga berbeda. Jadi ketika ini posisi saya ya, ketika saya memberikan penghargaan kepada salah satu kelompok atau apresiasi kepada satu kelompok, bahwa ibu cepat-cepat ambil alih kondisi pembelajarannya. Kalau satu dikasih apresiasi, semuanya dikasih apresiasi. Karena belajar itu berdasarkan bakat dan kemampuan anak, sesuai dengan filosofi pendidikan Indonesia dewasa. Tadi perlu atau mungkin ada yang mau cerita? Ya silakan Pak Budi. Terima kasih Pak. Ini saya lihat Bapak Ibu semua masih. Jadi kalau berbicara penghargaan, saya teringat dengan para guru pembimbing saya pada saat melaksanakan PPN, saat menyelesaikan pendidikan S1 maupun saat melaksanakan pendidikan profesi guru. Jadi penghargaan yang paling sederhana dulu, saya PTN di SMP Negeri 1 Pontianak. Ketika kita bertanya kepada anak, jangan membuat pertanyaan yang memfonis kemampuan anak. Misalnya, siapa yang bisa menjawab pertanyaan di depan? Artinya itu kan fonis. Jadi kita mengelompokkan anak yang bisa dan tidak bisa. Tetapi pertanyaannya menurut beliau, guru pembimbing saya, siapa yang mau? Jadi ini hanya didasarkan kemauan saja. Apakah benar, kurang tepat atau bukan salah itu tidak menjadi masalah menurut beliau. Jadi didasarkan pada kemauan. Itu menurut saya juga penghargaan, juga penguatan positif. Jadi anak merasa diapresiasi hanya dengan gurunya, siapa yang mau menjawab. Kemudian yang kedua, pada saat PPL pendidikan profesi guru, guru kunci saya itu menyarankan memberi penghargaan itu ada dua macam. Yang pertama hadiah, yang kedua itu pujian. Nah, kalau hadiah itu yang sederhana, permen, misalnya roti-roti yang kecil itu tujuannya untuk memotivasi. Kalau ternyata sekarang baru saya tahu, baru saya sadari kurang begitu sejalan dengan implementasi kurikulum mereka. Barangkali inilah yang perlu saya cari lebih dalam lagi, terutama dari Pak Alek atau
Kalau dari PN itu petunjuk kurikulum merdeka. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih. Waduh, luar biasa. Hari ini dapat jujur berkata sendiri. Saya sering menanyakan siapa yang bisa daripada anak-anak, tetapi kemudian kata siapa yang mau Pak. Kemudian inilah enaknya berkolaborasi antar guru, saling bertukar pengalaman dalam mengajar. Terima kasih Pak Kurniadi. Ya, nih perkataannya penghargaan bersangkutan. Ketika seseorang diberi penghargaan atau dipuji di depan orang banyak, maka yang lain akan merasa iri. Dan sebagian dari mereka akan tidak menyukai orang yang diberikan penghargaan tersebut. Dan barangkali ini. Kemudian yang kedua, jika seorang guru sering memberikan penghargaan kepada murid-muridnya, besar kemungkinan murid-muridnya termotivasi hanya untuk menyenangkan gurunya. Mereka tidak akan bersikap jujur kepada guru tersebut. Yang ketiga, penghargaan menciptakan persaingan dalam kelas dan persaingan menciptakan kecemasan. Sesuai dengan kurikulum 2013 sebenarnya kan juara 1, 2, 3 kan ada lagi sebenarnya, tidak ada lagi. Karena kalau ditimbulkan juara 1, 2, 3 nya akan menimbulkan mungkin kalau saya selaku murid sedikit ya mengurangi minat saya belajar. Kemudian penghargaan itu akan mendukung. Ya lagi nih, penghargaan mendukung. Yang pertama, penghargaan untuk mereka yang tidak mendapatkan penghargaan, misalnya dalam sistem ranking, mereka yang mendapatkan ranking kedua akan merasa paling didukung. Yang kedua, memberikan penghargaan hukuman dalam hal yang sama karena keduanya mencoba mengendalikan perilaku seseorang. Yang ketiga, karena orang pada dasarnya tidak suka dikendalikan dan jika waktu lama penghargaan akan terlihat sebagai hukuman. Yang keempat, jika satu penghargaan diberikan namun Anda tidak mendapatkannya akan merasa dihukum. Motivasi dari dalam diri yang tadi sudah kita bentuk, yang tadi sudah kita bahas, yaitu dari motivasi intrinsik. Saat seseorang akan belajar untuk pertama kali menggabungkan huruf dan kata-kata serta menyadari bahwa ia dapat membaca, timbul pijar di matanya dan sebuah senyuman di wajahnya. Anak tersebut begitu gembira bahwa dia telah mempelajari dan menguasai suatu keterampilan baru. Kesadaran akan membuatnya bahwa dia sudah dapat membaca sesungguhnya sudah merupakan sebuah penghargaan. Yang ketiga, yang kedua, jika kita memberikan penghargaan kepada seorang anak pada saat dia sedang merasa bangga dengan pencapaiannya sendiri, maka kita akan mengambil kegembiraan yang saat itu sedang dirasakan secara alamiah. Lanjut, sebagai seorang guru, ketika murid Anda melakukan kesalahan, tindakan mana yang akan Anda lakukan? Yang pertama, menunjukkan kesalahannya dan niatnya melihat kesalahannya baik-baik. Yang kedua, mengatakan kamu harus tahu bagaimana kamu harus bertindak. Yang ketiga, mengingatkan murid Anda akan kesalahannya yang sama di waktu sebelumnya. Yang keempat, bertanya kepadanya, kenapa kamu melakukan sesuatu yang seharusnya tidak kamu lakukan. Yang kelima adalah mengkritik dan mendiamkannya.
tiga pasal yang menggambarkan pada tiga sisi pada ketiga institusi. Sisi pertama adalah pencabutan dan identitas. Sisi yang kedua adalah kualitas tindakan yang sama. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ilmu dan berabu berikut ini akan menunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga institusi. Iya, Ya Pak, sudah lama bicara. Kenapa hari ini? kesel Pak, banget. Masa aku dikatain cuma fitnah Pak? Ya aku marah Pak. Aku baca TNK di depan Pak. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu melakukan apa? Ya saya sama TNK lah Pak. Kesel banget. Saya bisa berdiri depan orang lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena kamu bukan. Iya, saya jadi ada Pak. Ya saya udah bilang, saya dituduh cuma fitnah. Ya wajar. Mempertahankan hasil itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak lebih gegabah lagi. Hanya minta-minta. Iya Pak. Untung saya masih bersahabat dan saya meminta saja. Sudah benar padahal saya pasti ada di rumah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih tidak berbuat lebih parah lagi. Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi. Tindakan kamu yang mencapai kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak Pak. Capek Pak di rumah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang terus sesuai dengan keinginan kamu? Ya saya sebenarnya mau menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi. Jadi tidak menyesal saat itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakin lah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah. Kan? Ya saya bisa beraktif mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih sabar, mengambil modal, berpikir bahwa apa Kira-kira kamu bersedia untuk memperbaiki masalah ini tidak? sedia Pak. Lalu menjawab seperti apa? Saya menjadi orang yang bertanggung jawab dan berbiasa banget. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya jangan lah, bangga sabar dengan hubungan. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Kita menonton tadi kira-kira penanganan kasusnya seperti apa kira-kira? Konteksnya kan mereka si kulit ini kan berkelahi ya. Tidak apa aja ya. Kira-kira penanganan kasusnya seperti apa ya? Video tadi itu sudah bagi cara penanganannya. Jadi dengan menanyakan langsung kepada siswa seperti apa, artinya kita memberikan kesempatan kepada siswa menjelaskan bagaimana seperti apa dan membuat diri sendiri untuk mengontrol dan memperbaiki diri juga. Jadi seperti itu. Untuk memperbaiki dirinya. Oke. Masih ada tanggapan? Jadi kalau tidak ada kita lanjut ke apa sih yang namanya eksekusi. Dan itu hanya dari pendidik untuk anak-anak, tidak menjaga banyak. Padahal yang kita harapkan ketika mereka itu sudah tamat dari sekolah,
mereka itu bisa yang pertama mungkin bergotong royong, saling menghargai dan seterusnya. Restitusi juga ada proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah. Jadi ketika ada sudah permasalahan, kira-kira solusinya seperti apa? Untuk mempertanggungjawabkan masalah mereka sendiri. Dan mereka membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan. Karena itu pasti ada di kita. Yang kedua berikutnya, fungsi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Berikutnya adalah restitusi bukan menebus kesalahan. Tadi menebus kesalahan tadi apa ya? Hukuman atau konsekuensi? Kemudian restitusi memperbaiki hubungan. Berikutnya adalah restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Kalau kita memaksakan kehendak, maka dia pasti sikap kita di sini pasti akan menunjukkan bahwa kita itu menghukum anak. Kemudian fungsi menuntun untuk melihat ke dalam diri murid sendiri. Dalam proses restitusi, nah dulu bisa bertanya nih kalau kita menerapkan segitiga restitusi dengan memberikan pertanyaan yang bermakna, tentu di sini guru tidak memberikan kata-kata kasar atau mungkin informasi yang keras yang seolah-olah menjudgment atau menghukum anak-anak, meskipun perkataan kita seperti kamu ingin menjadi orang seperti apa, tapi dengan nada kita yang lembut dan dengan nada kita yang keras, pasti anak itu sudah merasa bersalah. Itu kalimat-kalimat yang dapat kita gunakan dalam menangani kasus siswa, yaitu menggunakan tahapan restitusi. Ya, ini posisi kontrol kita seorang pendidik yang selama ini kita jalankan. Mana? Apakah kita sebagai penghukum? Apakah kita sebagai pembuat kesalahan? Atau mungkin sebagai teman? Atau sebagai pemantau? Atau sebagai manajer? Kuasai semua bagian, belajar semua. Ya. Dari kalimat posisi kontrol, kita sebagai seorang pendidik, posisi yang paling bagus adalah sebagai manajer. Kalau kira-kira anak SMA ini sebagai teman boleh tidak? Ya, kalau posisi saya lebih suka ketika posisi kontrol yang pertama teman, pemantau dan manajer. Karena yang direkomendasikan yang terbaik di sini, salah satunya yang terbaik ya, yaitu kita posisinya sebagai manajer. Yang kedua sebagai pemantau. Yang ketiga adalah teman. Karena saya pernah mengalami waktu masih mengajar di salah satu sekolah, siswa tersebut takut untuk bercerita tentang apa kesalahan di masyarakat. Tetapi karena saya merasa dia akrabnya dengan saya, dan di situ saya memposisikan saya sebagai teman, dia tidak takut untuk bercerita. Baru kita mengambil posisi kita sebagai manajer. Oke, lihat sebenarnya di sini maunya
sendiri lagi mana itu panjang ya. Nah ini boleh nanti kita diskusikan kembali bersama. Itu saya sekarang mengingatkan dari kelima posisi kontrol di sini adalah posisi yang terbaik adalah manajer, di mana kita manajer ini bisa menggunakan tahapan penanganan kasus menggunakan restitusi tadi, tidak untuk menghukum anak, tidak untuk membuat anak merasa bersalah, tetapi bagaimana cara kita memperbaiki diri seorang anak yang sudah membuat kesalahan dan bertanggung jawab. Karena posisi manajer sini menciptakan generasi Indonesia yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, ini adalah langkahnya. Tadi sudah disebutkan di video langkah-langkah segitiga diskusi. Nanti boleh saya share di grup. Barangkali kita di sini sudah siap menjalankan segitiga diskusi cara menangani masalah anak. Dan ini sangat bermanfaat untuk Bapak Ibu yang mungkin akan mengikuti seleksi pendidikan guru bergerak ke depannya. Kalau ini sudah dilaksanakan di sekolah kita bergerak, kita meneruskan saja. Inilah keunggulannya. Ada di antara kita di sini yang sudah duluan. Bukan berarti saya di sini untuk menggurui Bapak Ibu, tidak, tetapi saya ingin berbagi apa yang saya dapat di pendidikan calon guru penggerak ini. Berikutnya sesi 1. Nah, sesi 1 ini boleh kita bertanya nih. Boleh kita bertanya. Sesi 1-nya dalam menstabilkan identitas berbuat salah itu tidak apa-apa. Kemudian kedua, tidak ada manusia yang sempurna. Apa yang kita lakukan ketika ada orang kita ada masalah dan ada orang seperti itu, rasa tenang hati saya, kepada tenang hati. Kemudian saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan masalah ini. Kemudian Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tetapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kemudian kamu berhak merasa begitu. Kemudian terakhir, apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Nah, itu tahapannya dalam menstabilkan identitas. Yang kedua, sesi kedua, validasi tindakan yang salah. Nah, ini pertanyaannya bisa ditentukan padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari dia. Kemudian kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal ini. Yang ketiga, kamu patut bangga pada diri sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Kemudian terakhir, kamu boleh mempertahankan sikap itu, tetapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Nah, menanyakan keyakinan. Nah, keyakinan ini, ya kalau saya mengajak Bapak Ibu biar di kelas kita ada keyakinan, baik keyakinan kelas ataupun keyakinan mata pelajaran, boleh kita bentuk nanti di keyakinan baik di kelas ataupun di sekolah kita. Kemudian sesi 3-nya menanyakan keyakinannya, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga. Nah, boleh nih nanti diterapkan di keluarga juga boleh. Kemudian kedua adalah apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati. Yang berikutnya, apa yang kita tentang kelas yang ideal. Yang terakhir, kamu mau jadi orang yang seperti apa? Tentu ya di masa yang akan datang.
Oke, sekian dari saya. Saya mohon mungkin ada beberapa guru termasuk bapak kepala sekolah untuk mengulas atau memberikan masukan terhadap saya waktu dan tempat pembicaraan. Atau bapak ibu yang mau. Ya, terima kasih terkait kegiatan kita hari ini yang disampaikan. Yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada Pak Alek atas materi yang disampaikan oleh Pak Alek yang diberikannya kepada kita. Kalau menurut saya pribadi Pak Alek banyak sekali yang saya dapatkan dari apa yang Bapak sampaikan terkait kita sebagai selaku seorang guru dan pendidik, kemudian terkait hal-hal yang bersangkutan dengan pengelolaan anak. Jadi ada beberapa hal yang masih keliru dari diri saya ketika dalam kelas maupun di luar kelas saat berinteraksi dengan anak berdasarkan apa yang dipaparkan oleh Pak Ali. Jadi kegiatan ini sangat bermanfaat. Kita juga menjadikan kegiatan ini sebagai bahan refleksi untuk merubah perilaku kita sebagai seorang guru. Semoga bisa menjadi seorang guru atau pendidik yang ideal bagi anak. Mungkin itu saja. Sekali lagi terima kasih atas materi yang disampaikan oleh Pak Ali. Baik, terima kasih Pak Ibu. Mungkin ada tambahan lagi? Ya, silakan. Terima kasih Pak Alek. Materi hari ini sangat menarik. Materi ini memperkaya saya seperti apa penanganan pembelajaran yang lebih benar di kelas. Dan yang paling menarik lagi bagi saya materi hari ini yaitu bagaimana menerapkan segitiga restitusi dan 5 fungsi guru, kalau saya tidak salah. Itu sangat menarik dan akan saya pelajari lagi dan berkolaborasi dengan teman-teman dan akan diterapkan di dalam kelas supaya menghasilkan pembelajaran yang lebih bermakna. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih Pak atas materinya. Baik, terima kasih Pak. Terima kasih semuanya. Selamat Alek sudah memberikan aksi nyata yang luar biasa untuk kita semua. Banyak hal yang kita pelajari, kita refleksi, kita koreksi dalam proses pembelajaran yang kita lakukan di kelas, bahkan proses pembelajaran kita di sekolah. Banyak hal kita harus tadi kita menjadi model di kelas, kita menjadi model di sekolah, kita menjadi model. Jangankan yang lain-lainnya, gaya bicara kita dididik anak-anak, gaya cara dialek dan sebagainya. Maka dari itu mungkin kita menjadi model yang lebih profesional lagi dalam memberikan proses pembelajaran dan mendidik anak kita untuk menjadi peserta didik yang lebih baik, yang lebih memiliki nurani. Anak peserta didik kita yang empati untuk bisa mereka selamat. Saya ambil kata Pak Zul, untuk agar mereka bisa selamat, bukan hanya selamat dunia, tapi kita bisa mereka selamat dunia akhirat. Itu saja. Terima kasih Pak Alek, terima kasih kita semua. Semoga ini menjadi bekal yang baik untuk kita selalu berubah dan selalu berubah.
Terima kasih. Selamat sore. Baik, terima kasih Bapak. Mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sudah meluangkan waktunya untuk berpartisipasi hadir dalam kegiatan aksi nyata saya ini menyampaikan materi tentang disiplin positif, keyakinan kelas dan segitiga diskusi. Intinya berbagi ide. Jadi saya mohon mungkin kedepannya kita lebih yang sudah bagus bisa membuat hal yang lebih terbagus untuk sekolah kita. Saya berlihat, oke, untuk akhir ini kita ucapkan ya, kita ucapkan SMA Negeri 1 Kendari hebat, hebat, hebat. Siap Ibu? Ayo kita berdiri. Kameramen. Oke. Oke, ini ya. Oke. Siap, 1, 2, 3. SMA Negeri Serdai. SMA Negeri Serdai. Terima kasih. Waktu Saya paham bagaimana untuk tentang disiplin positif, keyakinan kelas dan juga segitiga restitusi. Nah, demikian kegiatan kita pada sore hari ini. Saya selaku membawa acara memohon maaf apabila dalam mengikuti acara terdapat kekeliruan dan tak lupa kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian. Saya akhiri akhir kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.